Terima kasih Anda masih di Sindo Sore. Pemirsa, pemerintah terus mempercepat upaya perbaikan jalan provinsi di kawasan Lembah Anai. Jalur ini merupakan jalur arteri yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Riau. Ditargetkan dalam waktu 2 minggu perbaikan jalan darurat bisa diselesaikan. Sejak diterjang banjir bandang dan longsor beberapa waktu lalu, ruas jalan di Lembah Anai mengalami erosi parah dan putus total di beberapa titik. Pemerintah pusat dan balai jalan bergerak cepat menurunkan alat berat dan tim teknis untuk bangun jalur darurat yang ditargetkan selesai dalam 2 minggu. Hal ini agar arus logistik dan mobilitas masyarakat bisa kembali berjalan normal. Penanganan darurat fokus membuka jalur sementara minimal untuk kendaraan roda 4. Ditargetkan 2 minggu bisa diselesaikan untuk pembukaan akses darurat. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan Lembah Anai merupakan jalur arteri yang menggerakkan ekonomi regional. Untuk mempercepat perbaikan akses jalan menjadi prioritas utama pemerintah. Memastikan nanti secara temporer, saya ulangi secara temporer, sementara ini bisa terhubung kembali. Tetapi nanti baru bisa digunakan secara terbatas. Secara terbatas untuk mendukung mobilitas yang sifatnya esensial. Ini bisa kita lakukan mudah-mudahan dalam 2 minggu, dalam waktu 2 minggu sesuai dengan penjelasan dari Kepala Balai tadi, ini bisa terhubung secara temporer. Mungkin baru bisa satu ruas saja, sehingga harus bergantian. Pekerjaan darurat ini diharapkan mampu membuka akses terbatas dalam 2 minggu ke depan. Perbaikan permanen akan dirancang secara bertahap, termasuk peningkatan pengawasan tebing dan drainase untuk mencegah banjir dan longsor serupa terulang. Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pastikan pasokan listrik dan BBM di daerah terdampak bencana banjir dan juga longsor segera pulih dan normal kembali. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam tinjauannya langsung ke dampak kerusakan akibat banjir dan juga longsor yang ada di Kabupaten Biren, Provinsi Aceh, memastikan pemerintah terus melakukan percepatan pemulihan infrastruktur, ketenaga listrikan dan juga percepatan distribusi penyaluran BBM di kawasan terdampak. Salah satunya dengan percepatan pemasangan tower listrik emergensi yang bisa dibangun hanya dalam waktu 2 hari. Kemudian dilanjutkan penyambungan kabel listrik yang rusak. Di samping sektor kelistrikan, Bahlil juga melakukan relaksasi pada regulasi pembelian BBM untuk daerah terdampak bencana, yakni untuk daerah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tidak perlu lagi untuk menggunakan barcode untuk membeli BBM di SPBU. Insya Allah kalau kita bangun selesai di Kamis, ini sudah terjadi estafet terus, maka Jumat sore atau malam, paling lambat hari Sabtu, insya Allah listrik udah nyala semua. Dengan catatan kita doakan cuaca kita doakan agar bisa mobilisasi logistik bisa terjadi. LPG mulai besok sudah ada yang masuk di Biren, sekalipun bertahap karena tidak bisa juga mobil masuk. Jadi kita rakit. Distribusi pertama adalah kita prioritaskan kepada dapur-dapur umum yang akan dikasih petunjuk oleh Bupati. BBM kita sekarang bagaimana caranya agar jalur darat bisa masuk karena laut ini cuaca juga tidak bersahabat. Sementara Kementerian Pertanian telah mendistribusikan beras di sejumlah titik bencana banjir dan longsor di Sumatera. Langkah ini untuk menjamin kebutuhan beras di lokasi bencana bisa tersalur dengan cepat. Kementerian Pertanian telah mendistribusikan beras di sejumlah titik bencana banjir dan longsor di Sumatera. Langkah ini untuk menjamin kebutuhan beras di lokasi bencana bisa tersalur dengan cepat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan pihaknya telah diminta untuk mendistribusikan beras ke lokasi bencana. Kementan pun bekerja sama dengan Bulog agar cadangan beras bisa ditempatkan di sejumlah titik bencana sehingga distribusi dapat segera dilakukan. Termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menjamin ketersediaan pangan di daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dalam kondisi aman. Sesuai permintaan kebutuhan wilayah masing-masing. Yang jelas permintaan sampai hari ini itu 40.000 ton.
Ada reguler, ada non-reguler, tambahan dari cadangan. Nah, yang terpenting, semua lokasi daerah bencana butuh bantuan sesuai rekomendasi BNPB, Pak Mendagri, Pak Pratikno, semua teman-teman menteri yang turun, langsung kami respon. Kemudian wali kotanya menyurat, bisa keluar. Amran menambahkan hingga saat ini beras yang dikeluarkan sesuai permintaan, yakni dengan total permintaan mencapai 40.000 ton. Adapun beras yang didistribusikan ke lokasi-lokasi terdampak bencana sesuai rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan pemerintah daerah. Pemirsa, pemerintah akan perbaiki iklim investasi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah membentuk Task Force Debottlenecking, wadah resmi bagi dunia usaha menyampaikan berbagai kendala di lapangan. Pemerintah akan memperbaiki iklim investasi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya saat ini daya saing Indonesia masih tertinggal dari beberapa negara ASEAN seperti Vietnam, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah membentuk Task Force Debottlenecking sebagai wadah resmi bagi dunia usaha menyampaikan berbagai kendala di lapangan. Tim ini akan menindaklanjuti setiap laporan melalui sidang debottlenecking yang digelar secara rutin. Purbaya optimistis pendekatan berbasis temuan lapangan dapat mempercepat perbaikan ekosistem investasi. Pak Menko setuju, Pak Presiden setuju, jadi sudah dibuat task force-nya, sudah di-launch. Ada 3 task force di situ, ada 3 pokja, 1, 2, dan 3. Yang penting yang kedua adalah pokja debottlenecking. Di situ bapak-bapak, ibu-ibu, para pelaku bisnis, kalau ada hambatan di bisnis Anda bisa lapor dan kami akan sidangkan seminggu kemudian. Saya sudah memutuskan mengalokasikan waktu 1 hari penuh untuk memimpin sidang debottlenecking. Selain pembenahan perizinan dan regulasi, pemerintah juga akan memperkuat perlindungan pasar domestik dari serbuan produk ilegal, termasuk pengetatan barang bekas impor yang merugikan industri dalam negeri. Pemerintah menilai kombinasi penguatan permintaan domestik, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, serta iklim investasi yang semakin kondusif merupakan syarat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.